Widya Prayogo, salah satu mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 Universitas Hamzah Wadi, program studi bimbingan dan konseling dengan nomor induk mahasiswa PPG 2205001011013. Video ini saya buat sebagai pemenuhan portofolio uji kompetensi kinerja saya. Layanan yang saya berikan dalam video ini adalah layanan konseling kelompok dengan topik Stop Bullying. Terima kasih, selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak. Oke, Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua yang sudah hadir di ruangan ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok. Nah, sebelum kegiatan konseling kelompok hari ini dimulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Silahkan salah satu anggota kelompoknya dipimpin doanya terlebih dahulu. Semua siap. Berdoa mulai. Doa selesai. Oke, baik. Apakah di sini sudah ada yang saling mengenal? Belum Pak. Oke, kalau gitu Bapak minta kalian untuk saling memperkenalkan diri dengan cara menyebutkan nama lengkap dan nama panggilan kalian. Dimulai dari sebelah kanan Bapak, silakan. Perkenalkan, nama saya Desi Anjawati, biasa dipanggil Desi. Perkenalkan, nama saya Nora Prenti, biasa dipanggil Nora. Perkenalkan, nama saya Aisyah Nusantara, biasa dipanggil Ica. Perkenalkan, nama saya Rasul Belda, biasa dipanggil Rasul. Perkenalkan, nama saya Novi Nurfenati, biasa dipanggil Novi. Baik, terima kasih pada kalian semua yang sudah memperkenalkan diri. Bapak harapkan kita dapat membangun keakraban serta bisa saling bekerja sama di antara anggota kelompok. Nah, pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. Namun sebelumnya Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, apakah kalian sudah pernah mengikuti kegiatan konseling kelompok? Belum pernah Pak. Tahu nggak konseling kelompok itu apa? Tidak Pak. Jadi konseling kelompok itu adalah suatu kegiatan yang mana membahas sebuah masalah dari masing-masing anggota kelompok. Jadi berlima ini dinamakan anggota kelompok ya. Iya Pak. Nah, jadi permasalahan tersebut diselesaikan melalui dinamika kelompok. Paham? Paham Pak. Adapun tujuan dari konseling kelompok adalah agar suasana bisa menjadi lebih terbuka dan jujur terhadap dirinya sendiri dan orang lain, bisa belajar mempercayai diri sendiri dan orang lain. Bagaimana? Apakah kalian paham? Paham Pak. Nah, adapun tujuan umum yang ingin kita capai pada kegiatan konseling kelompok hari ini yaitu konseling mampu mengatasi tentang perilaku bullying, bahaya bullying, dan berani melawan tindakan bullying. Selanjutnya, Bapak akan menjelaskan langkah-langkah kegiatan, tugas, dan tanggung jawab kalian sebagai anggota kelompok. Yang pertama, mengikuti setiap kegiatan dengan baik. Yang kedua, menyampaikan permasalahan yang kalian alami. Yang ketiga, merumuskan tujuan konseling kelompok secara bersama-sama. Yang keempat, menyimak video. Yang kelima, mempraktikkan apa yang ditampilkan di video. Yang keenam, melakukan diskusi kelompok. Selanjutnya, tugas Bapak di sini yaitu sebagai pemimpin kelompok. Yang pertama, menjelaskan tentang kegiatan konseling kelompok. Yang kedua, menetapkan permasalahan yang akan dibahas pada layanan konseling kelompok hari ini. Yang ketiga, memberi kesempatan pada anggota kelompok untuk mengungkapkan atau menceritakan permasalahannya. Yang keempat, menampilkan video. Yang kelima, membantu anggota kelompok pada proses konseling kelompok. Yang keenam, mengarahkan dan membina diskusi kelompok. Perlu diingat dalam kegiatan konseling kelompok itu ada asas-asas yang harus kita patuhi bersama. Yang pertama itu ada asas kesukarelaan. Artinya kalian datang ke ruangan ini untuk mengikuti kegiatan konseling kelompok tanpa ada paksaan dan sukarela. Itu menunjukkan kalau kalian sudah mematuhi dari asas kesukarelaan. Di sini ada yang terpaksa nggak mengikuti konseling kelompok hari ini? Tidak Pak.
Oke, yang kedua ada asas keterbukaan. Jadi pada konseling kelompok hari ini Bapak harapkan kalian bisa menceritakan permasalahan yang kalian alami dan memberikan pendapat serta masukan tanpa ragu-ragu dan rasa malu. Yang ketiga ada asas kenormatifan. Jadi ketika teman kalian menceritakan atau mengungkapkan permasalahan yang dialaminya atau memberikan pendapat serta masukan, kalian harus bisa menghargainya. Yang keempat, ini yang paling penting, yaitu asas kerahasiaan. Jadi Bapak harapkan kalian bisa saling percaya antar anggota kelompok, dan setelah kegiatan konseling kelompok ini selesai, kalian bisa merahasiakan hal-hal yang tidak perlu diceritakan kepada orang-orang yang ada di luar konseling kelompok ini. Bisa? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya Bapak akan mengajak kalian untuk mengungkapkan janji untuk menjaga kerahasiaan selama konseling kelompok. Ikuti yang Bapak ucapkan ya. Iya, Pak. Surat pernyataan Surat pernyataan menjaga kerahasiaan konseling kelompok. menjaga kerahasiaan konseling kelompok. Pada hari ini dan seterusnya, Pada hari ini dan seterusnya, dengan ini akan melaksanakan dengan ini akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok. kegiatan konseling kelompok. Kami seluruh anggota kelompok Kami seluruh anggota kelompok menyatakan bahwa menyatakan bahwa 1. Menyadari hakikat 1. Menyadari hakikat asas kerahasiaan dalam penyelesaian asas kerahasiaan dalam penyelesaian masalah pada konseling kelompok. masalah pada konseling kelompok. 2. 2. Akan memegang teguh Akan memegang teguh asas kerahasiaan tersebut. asas kerahasiaan tersebut. 3. Tidak akan memberitahukan 3. Tidak akan memberitahukan atau menceritakan kepada siapapun atau menceritakan kepada siapapun segala sesuatu yang saya ketahui segala sesuatu yang saya ketahui dalam kegiatan konseling kelompok dalam kegiatan konseling kelompok pada hari ini. pada hari ini. Pernyataan ini dibuat Pernyataan ini dibuat dan disepakati bersama dengan sebenarnya dalam keadaan sadar tanpa dipaksa oleh pihak lain serta penuh rasa tanggung jawab. Oke, terima kasih pada kalian semua yang sudah mengungkapkan janji untuk menjaga kerahasiaan selama konseling kelompok hari ini. Bapak harapkan kalian tidak hanya mengucapkan tetapi juga benar-benar dapat memegang janji tersebut. Bisa? Bisa, Pak. Nah, selanjutnya kita sepakati bahwa pada hari ini kita akan melaksanakan kegiatan konseling kelompok selama 1 jam pelajaran. Jadi Bapak harapkan kalian bisa saling bekerja sama dan saling membantu sehingga kalian dapat mengambil manfaat dari konseling kelompok ini dan bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari kalian. Nah, baiklah, sekarang kita akan memasuki tahap inti dari kegiatan konseling kelompok hari ini. Apakah kalian sudah siap? Siap, Pak. Sudah siap dengan perannya masing-masing? Siap. Pada layanan konseling kelompok hari ini kita akan membahas mengenai sikap melawan tindakan bullying di lingkungan sekolah. Sebelumnya, Bapak ingatkan kembali bahwa pada kegiatan konseling kelompok ini dijamin adanya asas kerahasiaan sehingga kalian diharapkan mampu untuk berkomitmen menjaga rahasia selama jalannya konseling kelompok hari ini. Bisa? Bisa, Pak. Baiklah, Bapak beri kesempatan kepada kalian untuk menyampaikan atau menceritakan masalah yang kalian alami. Dimulai dari siapa? Saya, Pak. Ya, silahkan Desi. Saya pernah dibully, Pak, waktu SMP. Waktu itu kan saya pindah dari pondok ke SMP, Pak. Nah, ketika di SMP itu teman saya sering menyebut nama saya itu dengan sebutan nama orang tua saya, Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Pak. Silakan Nafi. Saya juga pernah dibully teman saya, Pak, di media sosial. Kalau saya lagi chattingan dengan teman saya atau chattingan di grup kelas, teman saya itu suka ngejek saya, Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya, Pak.
Ya, silakan bisa. Kalau saya alhamdulillah belum pernah jadi korban bully atau pelaku bully Pak. Dan saya pengennya terhindar dari bullying Pak, karena akan berdampak negatif buat saya. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya, Rosi silakan. Saya juga alhamdulillah belum pernah jadi korban bullying atau jadi pelaku. Akhirnya saya bisa terhindar dari perilaku bullying Pak, karena saya takut dibenci sama teman-teman saya. Oke, selanjutnya ya Naura silakan. Kalau saya sering membuli teman satu kelas saya Pak. Saya sering mengejek dia. Kadang saya menjahit dia, dan kalau saya lagi chattingan sama dia, saya suka ejek-ejek dia juga Pak. Karena kalau saya membuli teman saya merasa senang Pak. Karena dulu saya juga diperlakukan seperti itu sama kakak saya Pak. Waktu di SMP. Baik, terima kasih kepada kalian semua yang sudah menceritakan masalah kalian masing-masing. Nah, karena keterbatasan waktu, Bapak usulkan pada hari ini kita membahas masalah dari salah satu anggota kelompok saja. Kita bahas permasalahannya berdasarkan tingkat keseriusan masalah yang dialami. Permasalahan dari siapa kira-kira yang mau kita bahas pada konseling kelompok hari ini? Mungkin permasalahan dari nama saja Pak. Bagaimana anggota kelompok lain? Apakah setuju? Setuju Pak. Oke, baik, terima kasih. Kita harapkan kalian dapat membantu Naura dengan sukarela. Sekarang untuk Naura, Bapak ingin bertanya, adakah sebab-sebab dan akibat yang Naura rasakan dan sadari terkait permasalahan tindakan bullying yang Naura lakukan? Iya, ada Pak. Jika Naura bingung untuk mengungkapkan secara langsung, bisa ditulis di kertas terlebih dahulu. Setelah selesai bisa disampaikan ke Bapak dan anggota kelompok lainnya. Dan untuk anggota kelompok lainnya, silahkan kalian juga menuliskan kemungkinan sebab-sebab dan akibat dari permasalahan yang Naura alami. Mungkin saja jawaban kalian merupakan salah satu jawaban yang belum disadari oleh Naura selama ini. Bisa dimengerti? Bisa Pak. Oke, silakan ditulis terlebih dahulu. Bagaimana Naura dan anggota kelompok lainnya? Apakah sudah selesai? Sudah Pak. Baiklah, sekarang Naura silahkan diungkapkan sebab-sebab dan akibat yang Naura rasakan dari masalah yang Naura alami. Saya membuli teman saya karena keinginan untuk balas dendam. Karena dulu saya pernah mendapatkan perlakuan yang sama. Kecewa karena orang lain tidak berperilaku sesuai dengan yang saya harapkan Pak. Saya merasa puas jika membuli teman saya Pak. Kemudian untuk akibatnya saya dianggap sebagai siswa yang tidak baik oleh beberapa guru Pak. Selain itu saya juga dijauhi oleh teman saya karena sering membuli teman-teman saya Pak. Bagaimana tanggapan anggota kelompok lain? Adakah yang mau beri masukan? Silakan. Ya Pak. Ya, Desi. Bullying terjadi karena turun temurun dari kakak kelas Pak. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Ya Pak. Ya, Rosi. Bullying terjadi karena perasaan ingin memiliki kekuasaan dan kekuatan. Baik, terima kasih kepada Desi dan Rosi yang sudah memberi masukan dari permasalahan yang dialami oleh Naura. Nah, untuk Naura, Bapak ingin bertanya bagaimana tanggapan Naura setelah mengungkapkan sebab-sebab dan akibat dari masalah Naura. Saya sangat menyesal Pak karena sudah melakukan tindakan bullying padahal itu dampaknya negatif. Apakah perbuatan yang Naura lakukan selama ini baik? Tidak baik Pak. Apakah ada manfaatnya? Tidak ada manfaatnya Pak. Apakah Naura sekarang menyesali perbuatan yang dilakukan selama ini? Iya Pak, saya sangat menyesal Pak. Kalau Naura benar-benar menyesali, mari kita cari solusi bersama agar Naura memperoleh tingkah laku baru yang lebih baik dan berkenan di hati orang-orang yang ada di sekitar kita. Bagaimana Naura? Apakah Naura mau? Iya Pak. Mau untuk berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi? Iya, saya ingin berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi Pak. Saya nggak mau membuli teman saya lagi. Oke, sekarang untuk Naura, Bapak ingin bertanya, setelah Naura menyadari dan menyesali permasalahan Naura, apakah Naura terpikirkan mengenai tujuan yang ingin dicapai pada layanan konseling kelompok hari ini? Iya, ada Pak.
Baiklah, jika memang ada, Bapak minta kepada Naura untuk menuliskan tujuan atau harapan yang ingin dicapai pada selembar kertas, dan untuk anggota kelompok lainnya juga silahkan ditulis tujuan yang ingin dicapai pada layanan konseling kelompok hari ini. Silahkan ditulis terlebih dahulu. Bagaimana Naura, apakah sudah selesai? Sudah, Pak. Oke, silahkan diungkapkan tujuan yang ingin dicapai. Tujuan yang ingin saya capai dalam konseling kelompok ini, saya ingin belajar untuk bisa merubah tingkah laku saya, Pak, menjadi lebih baik lagi, tidak mau membuli lagi, dan ingin memiliki banyak teman, Pak. Baiklah, dan menurut Naura, apakah sudah sesuai permasalahan Naura dengan tujuan yang ingin dicapai? Saya rasa sudah, Pak. Baik, terima kasih kepada Naura yang sudah mau mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai pada konseling kelompok hari ini. Kemudian untuk anggota kelompok yang lain, jika ingin mengungkapkan tujuan yang ingin dicapai pada konseling kelompok hari ini sesuai dengan permasalahan Naura, Bapak persilahkan. Siapa yang mau mengungkapkan? Saya Pak. Ya, silakan Desi. Tujuan yang ingin saya capai dalam konseling kelompok ini, saya ingin membantu Naura agar tidak membunuh temannya lagi, Pak. Oke, maksudnya siapa? Saya Pak. Ya, silakan. Tujuan yang ingin saya capai dalam konseling kelompok ini, saya ingin membantu Naura mempelajari tingkah laku barunya, Pak. Oke, terima kasih. Selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya, Rosi. Tujuan yang ingin saya capai dalam konseling kelompok ini, saya ingin membantu Naura bahwa bullying itu membawa dampak negatif untuk korbannya, Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya, Ica. Tujuan yang ingin saya capai dalam konseling kelompok ini, saya ingin membantu Naura mengatasi permasalahannya, Pak. Oke, baik. Terima kasih kepada anggota kelompok lainnya yang sudah mengungkapkan tujuan kalian. Selanjutnya, Bapak akan merincikan tujuan dan harapan kita pada layanan konseling kelompok hari ini. Yang pertama, Naura sebagai konselor dapat mempelajari sikap melawan bullying. Yang kedua, dapat mempraktikkan contoh dari sikap melawan bullying. Dan yang ketiga, anggota kelompok membantu konselor dalam mempelajari tingkah laku barunya. Oke, berdasarkan permasalahan dari Naura yang telah kita bahas bersama, dapat disimpulkan bahwa permasalahan yang Naura alami yaitu masih sering membuli teman-temannya di sekolah. Untuk itu perlu kita membantu Naura untuk mempelajari contoh sikap yang baik agar Naura tidak membuli teman-temannya lagi di sekolah, dan untuk Naura dapat merubah tingkah lakunya menjadi lebih baik lagi. Nah, pada kegiatan konseling kelompok hari ini kita menggunakan teknik modeling simbolik, di mana pada teknik modeling simbolik ini penerapannya dengan cara kita menyimak video bersama-sama mengenai contoh sikap melawan bullying di lingkungan sekolah. Jadi nanti kita simak bersama-sama videonya dan kita pelajari, kemudian kita praktikkan apa yang telah kita dapat dari contoh video tersebut. Kita nonton video terlebih dahulu ya. Iya, Pak. Dan disimak baik-baik. Bisa? Bisa, Pak. Perkenalkan, nama saya Joko, bisa dipanggil Joko. Saya pindah dari Kebumen. Coba salah dulu satu. Ya. Sekarang saya kasih satu pertanyaan yang bisa nanti tunjuk tangan ya. Sebutkan contoh
Oh iya, dong baik. Udah masuk ke sana kelompok. Siapa yang mau jadi satu kelompok 4 orang? Udah sampai yang lama-lama dulu ya, Nak. Sampai yang lama-lama, Nak. Ya, lama-lama ya. Saya dapat laporan, katanya kelas ini ada yang dibully. Apakah benar, anak-anak? Bagaimana? Apakah videonya menarik? Menarik, Pak. Baik, sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, adakah yang bisa menyimpulkan dari isi video yang sudah kalian tonton tadi? Saya Pak, Ya, silakan Ica. tidak boleh tersinggung dengan ucapan yang disampaikan teman Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak, Ya, Rosi. dalam berteman tidak membeda-bedakan Pak sehingga bisa melawan tindakan bullying. Oke, selanjutnya ada lagi? Saya Pak, Ya, selalu bertutur kata yang baik dan sopan kepada teman maupun guru Pak. oke, selanjutnya Saya Pak, ya, Desi. jangan biarkan emosi terpancing karena menunjukkan sikap takut dan sedih. Oke, selanjutnya ada lagi nggak? Saya, Pak. Ya, Naura. Saya lebih mengetahui bimbingan dan persahabatan tanpa ada yang membuli, Pak. Oke, terima kasih. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian, bagaimana cara melawan bullying yang ada di sekolah? Ada yang bisa mencontohkannya nggak? Saya Pak, Ya, silakan Ica. mungkin contoh sikap melawan bullying seperti ini Pak, dengan cara meminta maaf kepada teman yang sudah dibully. Saya contohkan ya Pak. Ya, Maaf ya Rosi, saya pernah membuli kamu dengan mengejek kamu terus. Saya berjanji tidak akan seperti itu dan saya tidak akan balas dendam lagi. terus terima kasih Ica. Jadi benar, dengan cara meminta maaf dan tidak dendam kepada teman itu salah satu contoh sikap melawan bullying. Sekarang untuk Naura, silahkan untuk mempraktikkan apa yang dicontohkan Ica tadi sesuai dengan permasalahan yang pernah dialami oleh Naura. Apakah Naura bisa? Saya Oke,
Oke, silakan. Desi, saya minta maaf ya karena pernah membuli kamu dan mengejek kamu terus. Saya tidak akan seperti itu dan saya tidak akan menyelesaikan lagi. Iya Naura, saya maafkan. Jangan seperti itu lagi ya. Oke, baiklah. Bapak ucapkan terima kasih kepada Naura yang sudah mempraktikkan contoh sikap melawan bullying. Bapak harap kalian semua dapat mengambil manfaat dari praktik yang telah kita lakukan. Sekarang Bapak ingin bertanya kepada kalian semua, bagaimana cara menerapkan sikap melawan bullying yang ada di lingkungan sekolah? Ada yang bisa menyampaikan? Saya Pak. Ya, silakan. Lebih sering menjalin kerjasama dengan teman Pak, sehingga terbentuk keakraban dan tidak menimbulkan bullying Pak. Oke, ada lagi nggak? Saya Pak. Ya, Novi. Jangan ikut-ikutan melakukan tindakan bullying dalam bentuk apapun. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak. Ya, Rosli. Lakukan perlawanan diikuti dengan berteriak, lari sambil mencari pertolongan Pak. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak, Ya, Ica. jika melihat teman yang menjadi korban bullying, segera ditolong atau laporkan ke guru BK. Oke, selanjutnya siapa? Saya Pak, Ya, silakan. jangan balas dendam, memiliki rasa simpati dan empati pada orang lain, menghilangkan rasa tidak suka. Bapak ucapkan terima kasih kepada kalian semua sudah berperan aktif dalam diskusi kelompok ini. Bapak harapkan untuk kalian semua bisa menerapkan sikap melawan bullying sesuai dengan contoh yang sudah kita pelajari bersama. Jadi harapannya kalian tidak hanya sekedar bisa mempraktikkan, tetapi juga dapat membiasakan hal tersebut. Selain itu, Bapak ingatkan juga agar kalian selalu berdoa memohon kepada Allah agar Allah berkenan untuk menuntun kalian menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Bagaimana? Bisa dipahami? Bisa Pak. Ya, Bapak akan memberikan tugas di rumah kepada Naura. Yang pertama, silahkan terapkan contoh sikap melawan bullying yang sudah kita pelajari pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Yang kedua, rasakan dan sadari selama menerapkan adakah hambatan-hambatan yang Naura hadapi. Yang ketiga, jika ada hambatan-hambatan pada pertemuan kedua nanti kita akan bahas dan bersama-sama kita cari solusinya. Baiklah, sebentar lagi kita akan mengakhiri kegiatan konseling kelompok hari ini. Tapi sebelumnya Bapak ingin bertanya, adakah yang bisa memberikan kesimpulan mengenai kegiatan konseling kelompok yang kita bahas hari ini? Siapa yang mau menyampaikan kesimpulannya? Saya Pak. Ya, silakan Rosi. Baik Pak, saya akan menyimpulkan kegiatan konseling kelompok hari ini. Jadi kita sudah mengungkapkan permasalahan dari setiap anggota kelompok, membantu menyelesaikan permasalahan dari Naura, menyimak video, mempraktikkan sikap baik untuk melawan bullying, dan mendiskusikan sikap untuk melawan bullying. Baik, terima kasih pada Rosi yang sudah menyimpulkan apa yang sudah kita bahas pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Sekarang Bapak akan merefleksikan kegiatan yang sudah kita lalui pada hari ini. Yang pertama, di awal tadi kita sudah mengungkapkan permasalahan yang dialami oleh setiap anggota kelompok. Kemudian kita telah menentukan permasalahan yang akan dibahas, yaitu permasalahan dari Naura. Kemudian merumuskan tujuan yang akan dicapai pada kegiatan konseling kelompok hari ini. Kemudian kita bersama-sama sudah menyimak video mengenai sikap melawan bullying di lingkungan sekolah, serta sudah mempraktikannya. Dan yang terakhir, kita telah mendiskusikan bagaimana cara menerapkan sikap melawan bullying. Selanjutnya Bapak ingin tahu bagaimana kesan dan perasaan kalian setelah mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Ada yang bisa menyampaikannya? Saya Pak. Ya, silakan Desi. Kesan dan perasaan saya senang bisa saling membantu menyelesaikan permasalahannya Naura dalam konseling kelompok ini Pak. Oke, ada yang menyampaikan lagi? Saya Pak. Ya, silakan Novi. Kesan dan perasaan saya senang bisa membantu Naura menyelesaikan permasalahannya dan mempelajari tingkah laku barunya Pak. Oke, terima kasih Novi. Ada yang mau menyampaikan lagi? Ya, Naura. Kesan dan perasaan saya lebih tenang dan lebih bersemangat untuk berubah tingkah laku saya setelah mendapatkan bantuan dari kegiatan konseling kelompok ini. Oke, terima kasih kepada Desi, Novi, dan Naura yang sudah menyampaikan kesan dan perasaan selama mengikuti kegiatan konseling kelompok hari ini. Setelah
kegiatan konseling kelompok hari ini, Bapak akan membagikan lembar evaluasi kepada kalian. Jadi silakan nanti diisi setelah kegiatan konseling kelompok hari ini selesai. Bisa dimengerti? Bisa, Di sini ada yang ditanyakan? Tidak, Pak. Kalau nggak ada, Bapak ucapkan terima kasih atas perhatian dan partisipasi kalian dalam kegiatan konseling kelompok hari ini. Dan sampai ketemu pada pertemuan berikutnya. Tetap semangat ya. Iya, Pak. Oke, sebelum Bapak mengakhiri kegiatan konseling kelompok hari ini, marilah kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan salah satu anggota kelompok dipimpin doanya. Semua siap. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Bapak akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam